Perkenalkan, nama saya Aditya Ramli Pratama dari Teknik Fisika 2019 NRP 0231 19400086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Atala, NRP 0231 19400090. Biasa dipanggil Atta. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NRP 0231 19400039. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Sagung Preti Tunjung Dewantari, NRP 0231 19400136 dari kelompok 22. Perkenalkan, nama saya Dulu Wulandari, NRP 0231 19402003 dari kelompok 22. Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Farid, NRP 0231 19400121. Siang hari main di Surabaya, kalau malam mampir di Kota Batu. Kami dari kelompok 22 akan membuat sebuah game bernama Tic-Tac-Toe. Selamat datang di presentasi kami Yang menjelaskan tentang program Tic-Tac-Toe. Selamat menyaksikan. Program Tic-Tac-Toe di sini adalah program Tic-Tac-Toe yang dibuat untuk satu player saja. Artinya dia akan lawan komputer. Logikanya saat player pertama jalan akan dilanjutkan lagi oleh player kedua, yaitu komputernya. Nah, logikanya lagi saat player pertama sudah memenang, gimana caranya agar komputernya itu bisa memblok si player pertama agar tidak menang. Seperti ini dan seperti tadi. Nah, yang kedua, bagaimana cara komputer tersebut akan mencari kemenangannya sendiri. Contohnya seperti ini. Misalnya dia sudah punya dua seperti ini. Gimana caranya gimana caranya agar komputer tersebut akan jalan lagi di button yang ini seperti ini. Nah, setelah permainan selesai, ada tombol try again dan quit. Kalau try again, permainan diulang dari awal, dan kalau quit, untuk keluar program. Di program kali ini, kita akan membutuhkan 11 button. Yang pertama button 1, button 2, button 3, button 4, button 5, button 6, button 7, button 8, button 9, button 10, dan button 11. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang penggunaan dari void button click. Nah, void button click sendiri adalah fungsi yang kita letakkan di tiap-tiap button yang sudah kita buat di Tic-Tac-Toe yang berjumlah 9 sesuai dengan perintah program yang ada di dalamnya. Nah, untuk penamaan button sendiri kita namakan dengan POO, dan penggunaan pemain di Tic-Tac-Toe ini menggunakan dua player yang pertama dari kita sendiri dan player yang lain dari AI atau komputer. Untuk programnya ini kita menggunakan if else, yaitu if turn put text sama dengan X, else put text sama dengan O, count plus plus. Artinya apa? Ketika player pertama memasukkan X, maka player kedua akan memasukkan O. Nah, hal itu akan berlanjut hingga memenuhi seluruh button yang sudah ada di Tic-Tac-Toe sampai full. Nah, contoh pemain pertama X, pemain keduanya O, pemain ketiga X, pemain keempat O, hingga sampai kotak ke-9 terisi. Untuk turn logical not turn, artinya ketika pemain pertama itu bermain, maka disebut dengan turn true. Nah, sehingga pemain yang kedua itu turn false.
Nah, untuk turn true-nya itu dari kita, turn false-nya itu dari AI atau komputer. Di bawahnya itu kan ada if yang tanda seru turn a move, itu menunjukkan bahwa yang turn false-nya itu berfungsi untuk a move-nya komputernya. Nah, di bawah yang turn logical not turn tadi itu kan pu enabled sama dengan false. Artinya kalau di button yang sudah diklik untuk diisi X atau O, itu maka akan secara otomatis terkunci sehingga memerintahkan untuk player yang lain bermain. Jadi kita tidak bisa mengubah apa yang kita sudah masukkan. Setelah itu, ketika sudah tiap player memasukkan X atau O, akan dilakukan pengecekan apakah player itu mendapatkan poin atau tidak dengan menggunakan check for winner yang setelah ini akan dijelaskan oleh penjelasan di bawahnya. Nah, jadi setelah kita membuat string button di sebelumnya, kali ini kita akan membuat sebuah string check for winner, di mana ini berfungsi sebagai penanda siapakah yang menang, apakah X atau O. Tentunya ini kan sangat dibutuhkan dalam membuat game tic-tac-toe. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat fungsi boolean dan memberikan string dari winner, dan kita set bernilai false. Kenapa false? Karena ini merupakan kondisi awal sebelum kita menginputkan X atau O di dalam game. Nah, selanjutnya seperti yang kita tahu, di form game tic-tac-toe ini ada terdiri dari 9 button. Ini button 1, ini button 2, button 3, button 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tentunya kalau dalam memenangkan game tic-tac-toe adalah logo X atau O berada dalam satu baris, mendatar, menurun, ataupun diagonal. Nah, ini yang akan kita set di fungsi if yang akan kita buat, di mana if yang pertama adalah untuk horizontal check, yaitu button 1 bernilai sama dengan button 2 dan button 2 bernilai sama dengan button 3. Kemudian sama dengan baris kedua selanjutnya, di mana ini button 4 bernilai sama dengan button 5 dan button 5 bernilai sama dengan button 6. Lalu begitu pula dengan selanjutnya, button 7 sama dengan button 8, button 8 sama dengan button 9. Yang ini. Nah, kemudian di belakangnya masing-masing ditambahkan not button 1 enable. Itu berarti menandakan bahwa untuk setiap button selain satu yang dimasukkan terlebih dahulu itu tetap diperbolehkan, itu di enable. Jadi ketika kita tidak ingin memulai dari button 1 atau button 4 atau button 7, ataupun ketika kita berganti haluan, misalkan kita mengisi di button 1 kemudian si lawan memblok di button 2, kita bisa mengisinya dengan button 7 atau button 4 atau button yang lainnya. Kemudian tambahkan diberikan kondisi, maka there's winner bernilai true, yakni ada pemenangnya. Dan ini sama juga kita apply dalam vertical check maupun diagonal check, dimana ini vertical check button 1, button 4 dan button 7 berarti menurun. Kemudian button 2, button 5 dan button 8. Lalu button 3, button 7 dan button 9. Ya, ini. Dan begitu pula dengan diagonal check. Button 1, button 5 dan button 9.
button 3, button 5, dan button 7 yang bernilai sama. Nah, setelah itu kita masuk pada statement lalu apa yang kita lakukan ketika salah satu di antaranya ada yang menang. Kita buat if there's a winner, di mana string winner tadi yang sudah kita masukkan sebelumnya. Disable button nanti akan kita jelaskan. Kemudian if turn, if apabila giliran yang menang adalah O, maka menampilkan message box show yaitu O win, berarti yang menang O. Ataupun else sebaliknya, jika yang menang adalah X, maka tampilkan berupa message box show X win. Disable button ini berfungsi sebagai apabila sudah ada yang menang di antara X atau O, maka game sudah selesai. Game sudah selesai dan button tidak bisa dipencet. Yang masih kosong, button yang masih kosong tidak bisa diberikan nilai. Lalu this try again enable true, ini maksudnya adalah ketika game sudah selesai maka kita menampilkan dua button yaitu try again dan quit. Try again dan quit ini dua-duanya ditampilkan ketika sudah ada yang menang. There is a winner bernilai true dan bersifat visible. Jadi permainan sebelumnya yang sudah diselesaikan itu tetap akan ditampilkan ketika dua button ini muncul, try again dan quit. Nanti akan kita lihat. Nah, kemudian untuk else if, apabila count sudah 9 dalam arti kotak sudah terpenuhi namun tidak ada yang menang, maka ditampilkan message box show draw, yaitu game seri. Coba kita jalankan. Nah, ini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, nanti permainan sebelumnya, nilai yang sudah diberikan sebelumnya tidak akan terhapus, tetap akan ditampilkan ketika dua button try again dan quit akan muncul. Sudah sekian dari penggunaan check and win pada tic-tac-toe. Untuk mengontrol kotak yang ada di game tic-tac-toe ini, nah di sini ada 9 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya di sini akan tertulis count sama dengan 9. Nah, ini tadi. Terus untuk mengontrol dari 9 kotak itu akan digunakan void disable button dan enable button. Untuk void disable button sendiri, for each untuk mengecas dan mengontrol dari kotak pada game tic-tac-toe ini, control C in control, dan ini menggunakan button pu sama dengan button pu enable sama dengan false. False di sini berfungsi agar button saat permainan itu tidak bisa diklik atau dipencet. Nah, untuk void disable button ini fungsinya akan sama dengan tadi, private void enable button for each untuk mengontrol kotak ini, control C in control, dan sama juga menggunakan button C pu enable sama dengan true. True di sini akan berfungsi pada kotak saat permainan game tic-tac-toe ini bisa dipencet atau diklik. Di sini kita akan menjelaskan tentang void AI move. Nah, di void AI move ini mengatur bagaimana cara komputer itu bekerja. Nah, sebelumnya di void button click kita ditunjukkan bahwa komputer akan bekerja dengan cara mengklik tombol dan akan mengeluarkan teks O. Nah, jadi di void AI move kita akan membuat sebuah fungsi button yang
seperti ini, itu button move sama dengan null pointer. Nah, null pointer di sini akan mengindikasikan bahwa bahwa move tersebut tidak mengindikasikan ke suatu objek. Nah, jadi setelah kita membuat fungsi ini, move sama dengan log forward. Nah, kenapa kita mesti O? Karena di log forward ini, di saat kita misalnya di button 1 dan 2 dia sudah ada O. Nah, berarti gimana caranya dia tetap di button 3 ya, karena log forward tadi ini. Misalnya button 1 dan button 2 itu sudah kemark sama O. Nah, berarti button 3 itu kosong. Misalnya masih kosong, dia itu akan mengembalikan fungsi perform click ini ke button 3. Nah, setelah itu, jika kita look for win menjadi X, berarti kan misalnya X nya sudah ada dua seperti ini. Nah, berarti dia gimana caranya agar O nya itu memblok si X agar dia tidak menang. Jadi misalnya di sini sudah di button 1 itu sudah X, di button 2 sudah ada X. Kita kan mau komputernya itu akan memilih button 3 agar X itu tidak jadi menang. Jadi return button 3 ini dan return button yang lain akan berfungsi mengembalikan nilai perform click yang tadi agar si komputernya itu balik ke memencet perform click di button-button yang kosong tadi agar si X tidak menang. Nah, sedangkan saat ada kondisi lain, yaitu saat kosong seperti ini, dia akan, misalnya kita jalan di sini, dia akan buat komputer itu mencari corner yang kosong yang akan dijelaskan lebih lanjut di log for corner ini. Nah, setelah itu move sama dengan empty juga akan dijelaskan di bagian akhir yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah itu look for corner ini akan tereksekusi di saat look for win yang akan membuat komputer menang dan look for block yang akan membuat si komputer memblok si player itu tidak tereksekusi. Maksudnya itu kondisi tidak terpenuhi. Nah, setelah itu jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita akan bergantung ke kondisi yang lain. Misalnya move sama dengan 0 PTR, 0 pointer sama kayak yang lain, tetapi kondisi yang ini tidak terpenuhi semua, maka kita akan membuat void baru, itu empty. Nah, setelah itu untuk agar AI itu bisa mengklik tombol, kita akan membuat fungsi move perform click. Nah, perform click di sini adalah fungsi untuk komputer tersebut akan memencet tombol button-button yang ada. Nah, perform click ini akan ada jika count yang awal itu sudah lebih maksud saya tidak sama dengan 9. Nah, kalau dia sama dengan 9, berarti move perform click ini tidak akan tereksekusi lagi. Di saat move count sama dengan 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan yang lain, maksudnya di saat permainan sudah selesai, maka button try again sama quit akan muncul kembali dan bisa dipencet. Untuk void lock corner di sini adalah ketika
yang X sama ketika AI-nya itu ingin mencoba untuk menang atau mencoba untuk ngeblok. Jadi kan di sini sudah dibilang kalau O itu untuk win karena si komputer ini akan jalan dengan tanda O, sedangkan kita akan jalan dengan tanda X. Nah, look for block ini digunakan saat look for win dan look for block tadi akan digunakan saat di sini. Misalnya terisi O di sini kosong. Maka return button tree ini akan mengembalikan perform klik yang tadi ke button tree agar si O-nya itu menang. Sedangkan misalnya di sini XX, di sini kosong, di sini akan return button tree agar mengembalikan perform klik tadi ke button tree agar X-nya tidak jadi menang atau diblok oleh si O. Nah, untuk yang di sini itu adalah untuk horizontal, yang di sini untuk vertikal, dan di sini untuk diagonal. Nah, look for corner ini terjadi ketika look for win atau look for win yang O atau X, karena ini keduanya tidak kondisinya tidak terpenuhi, maka kita ke look for corner. Jadi look for corner ini dia untuk mencari pojokan-pojokan di button-button di tic-tac-toe ini. Misalkan if button satu teks sudah diisi O, berarti dia akan milih button 3, 9 ataupun 7 karena O sudah diisi. Terus untuk if button 3 udah diisi O, maka dia nanti akan ngisi button 1, 9 atau 7 kalau belum diisi. Kemudian sama untuk button 9 dan 7, kemudian ini. Jadi kalau misalkan button ini ternyata belum diisi, maka dia akan ngisi button di pojok-pojok ini. Untuk kondisi ini sebenarnya untuk button 7 dan 9 tidak akan mungkin dipilih, soalnya kalau misalkan kita pencet X di sini, dia pasti akan di sini. Terus kemudian kalau kita pencet X ini, kalau misalkan kita pencet X di sini, dia pasti akan ke button 3. Jadi 79 ini untuk langkah kedua tidak mungkin dilakukan. Kemudian jika button look for corner itu sudah tidak terpenuhi lagi, kita lanjut langsung ke button empty. Jadi yang empty ini jika kondisi yang corner tidak dipenuhi, sudah tidak bisa dipenuhi, maka empty yang move empty ini akan dilakukan. Untuk pertama di kode ini kita mendeklarasi buttonnya dulu, kemudian untuk for each control C in controls, dan kode di bawahnya button pu sama dengan button C itu untuk mengcast sebuah kontrol menjadi button. Untuk kontrol sendiri itu adalah semua yang ada di dalam Windows formnya itu seperti mungkin text box, label, terus button. Nah, karena semua yang dikontrol, semua kontrol yang dikasih jadi button, tidak semuanya bisa. Jadi untuk button itu maka dia tidak null PTR, null pointer, sedangkan yang lainnya jadi null pointer. Karena kita ingin melihat button-buttonnya, maka kita lihat base pu
sama dengan tidak null pointer. Jadi maka kalau ada sama dengan punya itu teksnya kosong, jadi maka diisi. Bisa dilihat kalau misalkan di programnya kita lihat kalau kita pencet di sini, kemudian di sini. Nah, sebelum sudah biasanya kalau ini mau draw maka empty itu yang akan jalan, soalnya tidak ada yang diblok lagi ataupun Di sini tidak saya ada. akan menjelaskan tentang void myFormLoad yang digunakan agar fungsi try again dan quit menjadi visible equal false, yang berarti try again dan quit tidak terlihat saat permainan berlangsung. Kemudian saat sistem void try again mouse klik, berarti setelah mouse mengklik button try again, itu akan mengulang kembali permainan dari awal. Count equals 0. Lalu button dari 1 seterusnya sampai 9 akan kembali kosong. Dan fungsi myFormLoad akan berfungsi kembali. Begitu seterusnya sampai permainan selesai. Setelah itu ada fungsi enable button yang gunanya untuk mengenable semua button yang tadi sudah disable oleh fungsi disable button setelah permainan selesai. Saat kita mengklik fungsi try again, maka fungsi enable button akan tereksekusi dan kita akan bisa bermain kembali. Setelah itu ada fungsi quit yang akan menutup program yang kita mainkan.